setiap perputaran 1 tahun dinamakan haul. Paham sampai sini? Setiap perputaran 1 tahun dinamakan. Kalau ada orang mati udah 1 tahun harus holkan. Nggak harus setelah ente mau holin, yang kagak juga nggak apa-apa. Nah, di sini seorang anak mengadakan haul orang tuanya itu membuktikan cinta seorang anak kepada orang tuanya, membuktikan kasih sayang kepada orang tuanya, membuktikan bakti kepada orang tuanya. Jadi haul ini mau siapapun boleh mengadakan, boleh mengadain haul. Ibu kalian, ibu-ibu yang udah meninggal, yang udah nggak ada, ayah ibu-ibu yang udah nggak ada, setiap 1 tahun ingat haul keberapa? Haul kayak misalnya sekarang haul ke-11 ya. Ntar ibu-ibu punya bapak, punya emak, haulin. Buat apa? Membuktikan cinta ibu-ibu kepada ibu-ibu punya kedua orang tua. Saya Maret insya Allah akan mengadakan haul. Saya punya abang saya meninggal ke umur 5 tahun. Saya masih kecil, sakit. Mau tahu kenapa? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, gue kagak tahu. Abang saya meninggal umur 5 tahun. Ini cerita unik nih Bu. Mau cerita boleh ya? Cerita dari saya punya abah saya ini seneng banget bercanda, beda sama anaknya. Anaknya mah nggak, jarang bercanda. Ini Bu yang sering main sama saya Bu, sering saya ajak nongkrong, saya omelin terus Bu. Ya, ini Bu sampai nggak mau nongkrong lagi sama saya. Kenapa? Dicakin mulu sama Habib Ali gitu. Diledekin mulu sama Habib Ali katanya. Harus canda bibir. Bu, abah saya ngomong begini. Di waktu Abang Ali meninggal, saya punya abang namanya Muhammad Salman. bin nama saya, abah saya Muhammad Amir. Nama abah saya Muhammad Amir. Berarti Salman bin Muhammad bin Alwi bin Muhsin bin Alwi bin Ahmad bin Alwi bin Segaf bin Muhammad bin Umar. Panjang deh. Abang meninggal. Abah saya cerita, di waktu Abang Ali meninggal ini, itu namanya orang tua Bu. Ya, orang tua namanya ditinggal sama anaknya, sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Abah saya datang ke Habib Umar Al-Atos Mamulang. Kata beliau, udah Beb, tenang aja Beb, itu tabungan buat antum. Tabungan buat antum, orang tuanya. Tabungan buat antum. Karena apa? Seorang anak yang meninggal sebelum masa baliknya itu bakal jadi tabungan buat kita. Kita masuk surga, kita masuk neraka misalnya, itu anak nolong, itu ibu saya, itu ibu saya, oh itu bapak saya, bakal ditolong kita sama anak kita sendiri yang belum balik, yang belum balik. Kalau anak bisa menjerumuskan kedua orang tuanya masuk neraka, anak bisa bisa memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Tapi orang tua nggak bisa menjerumuskan anaknya masuk neraka, masuk surga. Misalnya anak udah masuk surga, naudzubillah min zalik, ibu masuk neraka, naudzubillah min, panggil, itu anak saya, kenapa nggak dimasukin ke dalam neraka bareng dengan saya? Enggak Bu, ibu tetap di neraka, anak tetap di surga. Tapi kalau anak ibu pengen nolong ibu juga ikut masuk surga. Ini kegunaan daripada anak yang di situ udah Beb, ntar antum langsung diganti. Setelah itu, setelah beberapa tahun, saya punya adik langsung turun anugerahnya Allah, dikasih lagi sama Allah, diganti sama Allah, 2 kembar. 2 tahun setelahnya dikasih lagi sama Allah, 1 lagi, ada punya adik namanya Hamid. 2 tahun lagi, berarti selisihnya 2 tahun setahun Bu. 2 tahun lagi saya punya adik namanya Maulida, perempuan. Setahun lagi saya punya adik namanya, terakhir nih, setahun lagi saya punya adik namanya Naila. Itu terakhir. Langsung Allah ganti Bu. Karena apa? Karena kita ikhlas, karena kita yakin bahwa anak kita yang telah meninggal pasti akan jadi tabungan buat kita. Amin ya Rabbal. Saya mau balik nih ke hadis.
Saya mau balik ke hadis tadi, hadis apa? Idza apa? Idza mata ibnu Adam apa? In qata'a amal illa min salas. Kalau ada orang yang meninggal, meninggal itu keputus 3 amalnya. Keputus semua amalnya, semua. Dia sholat udah nggak sholat lagi, dia pernah zakat udah nggak bakalan zakat lagi, dia puasa saat di dunia dia puasa, setelah mati nggak bakalan puasa lagi. Terus kita berharap amal kita ini dari mana? Ya dari 3 ini. Yang pertama apa? Sedekahun jariyah. Kayak misalnya ibu-ibu, saya saranin ke ibu-ibu nih, kalau misalnya mau nyumbang ke masjid, jangan nyumbang duit. Jangan nyumbang duit. Misalnya punya ibu-ibu nih punya duit 10 juta misalnya. Amin. Misalnya ibu-ibu punya duit 10 juta. Amin. Pengen nyumbangin 5 jutanya ke masjid. Jangan duit. Kalau bisa, ibu misalnya masjid lagi dibangun, butuhnya apa? Semen, pasir. Ibu beliin semen. Karena kalau ibu beliin semen, pasti jadi kalau ibu ngasih duit, kita nggak tahu apa duit kita buat beli air. Ya nggak? Iya dong. Apalagi yang ngasihnya cuma 10.000, goceng 2.000. Ya nggak? Siapa tahu aja itu orang kehausan yang lagi nanggok, diambil duit ibu buat beli akhirnya kagak jadi Kadang banyak nih ibu-ibu, oh jangan aku nggak mau dimasukin ke dalam pondok. Kenapa? Ntar susah nyari kerja, ntar jadi orang miskin. Kata siapa? Bayangin, saya mondok lulus kelas 6 SD, saya mondok di Nurul Amal, namanya SDT Nurul Amal. Kelar dari situ saya mondok di Depok Jamiah Ahlus Sufah. Saya mondok di situ 3 tahun. Baru 3 tahun. Saya mondok. Saya datang. Pertama saya berdakwah di rumah sendiri. Makanya tadi apa ayat Al-Qur'an yang tadi disampaikan Ustaz Haris tadi apa? Apa, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh. Pertama, dakwah seorang dai harus memperbaiki dirinya dan memperbaiki keluarganya. Jangan orang aja dibayain. Jangan orang aja. Bu, sebelum saya dakwah di mari, ini saya telah sampaikan kepada keluarga saya. Adik-adik saya yang tadinya keluar nggak pernah pakai kerudung, saya suruh pakai kerudung. Walaupun masih kecil, walaupun belum balik. Walaupun masih kecil. Karena apa? Kalau kita manjain di umur segitu, kesononya kebiasaan. Kadang, Bu, banyak orang yang takut anaknya dimasukin ke dalam pondok. Kenapa, Beb? Takut kagak punya duit, takut gak dapat kerja. Ibu, yang pertama dikejar itu, akhirat ini ibarat kepala ular. Ya, ibarat kepala ular. Dunia buntutnya ular. Sekarang saya tanya nih ibu-ibu, kalau ibu misalnya nangkap ular, ibu ambil buntutnya dulu. Ibu ambil buntutnya dulu nih. Ibu cekel buntutnya. Kira-kira itu ular nyatok apa enggak? Nyatok apa kagak? Kalau ibu ambil kepalanya duluan, ibu tangkap. Ya, ibu tangkap. Lo kagak gigit, Bu. Orang kepalanya ditangkap, bagaimana mau gigit? Coba aja mulut ibu digini sama temennya. Ya iya, nggak bisa. Dicekel itu kepalanya, ditangkap, kira-kira buntutnya bermasalah nggak? Nggak masalah. Ya nggak masalah. Makanya sebelum dunia dikejar, akhirat dulu baik. Itu anjuran dari kakek-kakek kita. Nabi kita tuh nganjurin tuh begitu. Jangan takut miskin. Ada penyair Arab ngomong begini, kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut kemiskinan sedangkan aku diciptakan oleh yang maha kaya.
Jangan takut miskin, Bu. Jangan takut miskin.